Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Ini kelas G, betul? Betul. Kelas G ini jadwal diskusinya terakhir. Setelah 8 kelas semua sudah selesai ya. Ketua kelasnya siapa ini? Mas Bagus. Mas Bagus. Ayo lanjut siapa? Ya, Zuma Safullah. Saya Fadila Amalia. Saya Ahmad Rifki. Saya Abi Ahmad. Terus kemudian kameramen, sutradara Ahmad Najib. Najib. Ahmad Najib. Nah, oke. Kita mulai hari ini akan membicarakan sesuai dengan tugasnya masing-masing, motivasi ya. Saya mendengarkan kalian ngobrol, berdiskusi seperti apa motivasi itu yang pernah kalian baca, dengar, pahami. Monggo silakan. Jadi gini Mas, motivasi kewirausahaan itu menurut apa nih Mas? Kalau Menurut Mas Bagas ya, ya? menurut Mas Bagus ya. Apa? Motivasi kalau menurut saya itu adalah dorongan untuk melakukan sesuatu agar lebih baik lagi. Mungkin Pak Ada gairah hidupnya gitu ya, Kira hidup. karena kan punya tujuan pasti orang hidup ya. Dia termotivasi untuk berwirausaha gitu. Iya bener. Kalau saya itu motivasi itu kayak dorongan atau gerakan untuk melakukan suatu dengan nanti dapat tujuannya. Nah, tujuan dari motivasi KWU itu apa Mas Rifki? kalau menurut saya, pendapat saya, tujuan dari KWU dan motivasi adalah goalsnya orang tersebut. Contoh misalnya seseorang itu mempunyai goals ini. Nah, motivasi itu posisinya adalah belajar memahami untuk menuju goals itu. Contoh misalnya saya ingin mendapatkan A. Nah, untuk mendapatkan A itu harus perlu ini. Nah, untuk tahap itu mesti ada proses-proses yang dimana kita butuh motivasi tersebut. Nah, motivasi ini sangat penting bagi umat manusia, bagi kita, bagi sosial, bagi hablumin nanas lah bahasanya, untuk hubungan manusia itu sangat penting sekali. Menurut bagi saya. Oh iya, lalu kan dari penjelasan Mas Rifki tadi ada suatu usaha. Nah, Usaha. itu ada faktor-faktornya tertentu. Pasti ada faktor. Faktor-faktornya itu salah satunya apa? Kira-kira Mas Abi? Kalau faktornya itu ya itu yang utama ya itu pastinya dari diri sendiri. Karena bagaimanapun juga kita ya memang kita itu banyak melihat dari orang lain, tapi itu kita harus kita usahakan dari dalam diri kita sendiri yang utama. Kemudian kita melihat dari faktor eksternal atau dari luar, yaitu lingkungan, mungkin juga dari motivator atau seorang pengusaha yang sudah mencapai tujuannya. Tapi menurut saya melanjutkan dari Mas Abi, ini yang kita lihat di kita sendiri maupun di teman-teman, bahwasanya kita tuh gak kekurangan motivator sebetulnya. Cuman kita olah rasa kita sendiri tuh yang masih belum mampu, masih belum bisa. Contoh kita mendengarkan motivator ini, kita hanya mendengarkan, tapi olah rasa itu kita yang belum bisa. Misalnya waktu kita sedang terjatuh, sedang senang itu beda loh rasanya. Kayak pas terjatuh bingung gimana nih mengembalikan daya juang. Jadi yang penting kalau ada motivator tuh masuk Pak Eko itu ya. Bukan niat hati yang untuk ingin berubah, motivasinya tuh tidak ada untuk berubah, tapi olah rasanya tuh nihil lah, kosong gitu. Memang benar ya, motivasi apa yang kalian sampaikan itu betul semuanya. Motivasi itu berasal dari kata motif. Kalau etimologinya motif dari bahasa Latin, artinya apa? Dorongan, disurung gitu orang Jawa bilang ya. Jadi kalau kita ingin sesuatu, you must have a dream, seperti yang saya sampaikan. Yes. Punya cita-cita, punya mimpi, harus ada dorongan untuk mencapai mimpi itu. Yes. Tanpa dorongan, nonsen. Oke? Lanjut silakan. Nanti dari penjelasan tadi ada tentunya punya motivasi itu punya model-model tertentu. Nah, model-modelnya seperti apa Mas Bagus? Kalau modal, kalau menurut saya itu adalah yang pertama dana. Jadi sesuatu kalau nggak ada uang, kalau nggak ada usahanya itu tidak akan lancar, tidak akan bisa ke tujuannya. Itu. Tapi pertanyaannya bisa ada lagi tuh, kalau dana beruang, apakah kita bisa melakukan tanpa uang? Apakah bisa? Nah, pertanyaan ada baru lagi. Nah itu mungkin bisa terjawab bukan dari kita, mungkin dari motivator lain atau yang pernah pengalaman. Sedangkan kita kan di sini uang cukupnya oleh orang tua. Nah salah satu dari kita mungkin ada yang tanpa orang tua. Nah itu biasanya part time kerja atau apa, aslinya bisa sih tanpa uang kalau di satu sisi.
Tapi memang di kehidupan nyata faktualnya kebanyakan kita harus punya modal. Nah tadi kan setelah dari apa itu pengertian motivasi, terus faktor-faktornya, lalu model sendiri, model dari motivasi itu kan ada tentunya. Ada seperti tradisional atau motivasi yang lain, motivasi banyak sih kalau model menurut saya, tapi orang kayaknya sudah pintar memilah ya, yang mendengarkan maupun yang real life langsung. Maksudnya tradisional tuh langsung lihat dari kasat mata. Gitu. Kayak contoh ya, kayak saya melihat tetangga saya sukses bekerja di sini-sini, nah mungkin saya pengen termotivasi. Nah, itu tradisional itu begitu, tapi ya hambatannya pasti ada. Itu hal umum lah. Tetangga yang ngejulit Ya biasanya stigma mungkin atau bahaya untuk skeptis lah kalau bahasanya tetangga itu skeptisme gitu. Termotivasi dari tetangga. Karena omongannya pedas mungkin masih ada juga yang nah ini olah rasa yang saya jelaskan tadi. Ada cerita ya, ada seorang perempuan yang cantik, pintar, kaya dia. Pasti ada yang ngefan tuh biasa, lumrah itu. Cowok ini jatuh cinta pada cewek ini, terus ditolak gitu ya. Ini loh, karena tolakan si cewek, ya tolakan ini karena ya orang tuanya nggak setuju, karena dia juga nggak selera dengan dia, karena juga levelnya terlalu tinggi, yang cewek luar biasa, yang cowok biasa. Ini jadi motivasi. Kalau dulu ceritanya cinta ditolak, dukun bertindak, itu tidak. Ini yang saya amati dan saya perlu sampaikan ke teman-teman, ke anak-anak juga, bahwa motivasi seorang laki-laki ditolak cintanya pada seorang perempuan yang dipujanya, dia malah justru ojo ngenyek be aku memang wong desa, wong melarat gitu ya. Mencintai kamu ada penghalang tradisi, ada tembok yang sangat tinggi. Maka saya ingin berjuang, dan ternyata cowok ini sekarang sukses melebihi pasangannya si cewek ini, melebihi si cewek ini. Luar biasa kan? Dia jadi manajer ya di sebuah perusahaan yang terkenal di Indonesia. Nggak usah saya sebut namanya. Ini kisah nyata ini. Terus dia cerita bahwa ketika itu Mbak, aku ditolak oleh perempuan yang saya cintai, saya idamkan, idola saya sejak kecil. Saya termotivasi, saya anak desa, anak kampung, orang tua saya biasa. Tapi karena cinta ditolak hanya karena strata, maka saya berusaha keras, saya bangkit dari kesemua ini. Dan dia sekarang sukses, kaya raya, punya istri yang mungkin ini ya melebihi yang cewek idamannya dulu. Bener ini kisah nyata ini. Dan cewek juga kaget, aku gak nyangka kamu saiki kok koyo ngono suksesmu. Dulu kamu bukan apa dan siapa. Nah ini kisah mantan terindah. Waduh. Ini nih, makanya motivasi itu perlu. Motivasi itu nggak bisa dipegang, nggak bisa ditunjukkan, nggak bisa difoto. Tapi di sini loh, need for achievement, bahasa kimianya NaCl, ya, NaCH. Dan kita pernah sampaikan bahwa motivasi bangsa Indonesia ini terendah nomor 2 di dunia. Kita suka menghina bangsa yang lain. Iki bangsa kok joget ae, nari-nari ae. Padahal kita tidak seperti itu, tidak nyantai, tapi nyatanya motivasinya rendah. Makanya motivasi itu harus terus dipacu. Oke, ada tambahan lagi? Silahkan. Gak apa-apa nambahin. Mas. Cukup? Cukup ya? Cukup siang ini ya. Jadi kita paham bahwa motivasi adalah dorongan untuk maju, gairah, semangat ya, sesuatu yang membuat kita untuk meraih mimpi itu motivasi. Dan anak muda, generasi muda khususnya kelas G harus punya motivasi yang tinggi. Sekian anak-anak, saya kira cukup, pas tepat adzan zuhur kita selesai diskusi kita. Mudah-mudahan manfaat. Jangan lupa segera dikirim ke Zaki, ketua kelas SAD ya. SAC. Maaf salah. Sekian, terima kasih. Mari kita ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.